Untuk pemulihan yang terjadi terutama di kuartal 1 dan terakselerasi di kuartal kedua kita harapkan akan terjaga. Tadi Pak Menko sudah menyampaikan outlook kita di 4,5 hingga 3,7. Dan untuk tahun depan kita lihat range-nya antara angka 5,5 dengan akselerasi reform kita harapkan tetap bisa tercapai meskipun kita melihat downside risk. Maka range-nya antara 5,5 hingga 5,0. Bapak Presiden menyampaikan tadi di pidatonya pemerintah akan berusaha untuk berada pada trajektori yang biru tua, yaitu 5,5 dan seterusnya akan berada di atas 6%. Tentu ini membutuhkan kerja luar biasa keras, termasuk reform yang cukup dalam sehingga perekonomian kita makin produktif. Reformasi struktural ini menyangkut dari sisi SDM, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dan dari sisi perangkat infrastruktur untuk mobilitas, konektivitas dan produktivitas, serta tentu reformasi birokrasi dan regulasi seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, yaitu seperti OSS. Untuk beberapa asumsi makro tadi yang sudah dibacakan Pak Menko lebih detail sedikit, inflasi tahun depan mungkin kita masih akan hati-hati walaupun kita menyebutkan ada di dalam kisaran 3%. Diperkirakan mungkin adalah kombinasi dari adanya agregat demand yang mulai menguat tahun depan dan kemudian juga biasanya diikuti oleh harga-harga komoditas dunia. Tentu kita berharap bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia akan tetap menjaga agar inflasi jangka menengah tetap stabil. Kondisi pasar dijaga secara efisien, ruang insentif bagi dunia usaha dan peningkatan kapasitas produksi di dalam rangka untuk merespons pemulihan kembali sisi demand, dan pemerintah akan sangat hati-hati di dalam melakukan adjustment dari administered price. Untuk stabilitas nilai tukar dan suku bunga ini sangat kita harus melihat dinamika global juga yang akan mempengaruhi baik nilai tukar maupun yield SBN 10 tahun selain masalah fundamental di dalam negeri. Dari sisi dalam negeri tentu dari sisi nilai tukar kita melihat neraca pembayaran kita yang baik, current account defisitnya menurun atau bahkan cenderung menjadi surplus, trade account kita dijaga tetap surplus, kalau ekspor meningkat walaupun kebutuhan import kita juga meningkat masih diharapkan tetap surplus. Dan tentu yang paling penting, reform di bidang investasi diharapkan bisa menarik aliran dana investasi yang sifatnya lebih jangka panjang. Meskipun demikian, Indonesia dengan stability dan juga pemulihan akan bisa menarik juga capital flow di bidang finansial. Sehingga kita harapkan yield dari SBN 10 tahun juga akan tetap kompetitif. Tentu kita juga mempertimbangkan dinamika global terutama adjustment dari policy terutama di negara-negara maju yang tentu memiliki imbas atau spillover rambatan ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan hal itu kita lihat untuk tahun 2021 range dari nilai tukar kita di 14.200 14.800 dan 2022 ada 13.900 hingga 14.800 per dolar Amerika. Sedangkan untuk suku bunga 10 tahun 2022 adalah antara range 6,32 hingga 7,27. Ini kita perkirakan masih akan cukup kompetitif, namun juga kita akan menjaga tentu beban dari surat berharga negara kita. Harga minyak diperkirakan juga akan relatif bergerak pada kisaran 60-an. Tentu kita lihat beberapa seperti waktu terjadinya pent-up demand yang kemudian melonjakkan permintaan dan mendorong pemulihan, harga minyak bisa melonjak pada level 70. Tapi di sisi lain dalam jangka menengah panjang kita melihat harganya adalah di kisaran antara 55 hingga 70. Kami menggunakan harga $63 per barel untuk tahun ini dan tahun depan. Tahun ini antara 55 hingga 65 dan tahun depan dengan titiknya di $63 per barel. Lifting minyak tadi telah disampaikan oleh Bapak Menko juga, produksi hulu diharapkan tentu bisa mulai
menjaga atau menahan penurunan dari produksi dan lifting minyak. Dan produksi serta lifting minyak tahun 2022 ditargetkan meningkat dibandingkan outlook-nya tahun 2021 ini. Tentu kita berharap ada transformasi dari potensi produksi sejalan dengan visi 1 juta barel minyak di tahun 2030. Nanti Bapak Menteri SDM bisa menyampaikan. Program seperti pengeboran, program rutin, akselerasi plan of development, eksplorasi masif, dan enhance oil recovery diharapkan akan bisa memberikan sumbangan. Itu adalah asumsi ekonomi makro yang akan melandasi kita di dalam menyusun APBN 2022 yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Pertumbuhan ekonomi di 5,0 hingga 5,5. Presiden meminta supaya kita berusaha di kisaran 5,5 seperti tadi trajektori. Inflasi di 3%, nilai tukar di 14.350, suku bunga Sun 10 tahun di 6,82 titiknya tadi di antara 6,2 hingga 7,2, dan untuk lifting minyak di 703.000 barel per hari dan lifting gas di 1.036.000 barel per hari. Dengan asumsi ini, maka kita lihat APBN 2022 temanya sesuai yang disampaikan Bapak Presiden, fokusnya sangat jelas, pemulihan ekonomi dan reform struktural. Tentu kita semua tahu bahwa COVID masih akan menjadi faktor yang mempengaruhi dan sangat dipertimbangkan di dalam desain APBN 2022. Jadi dalam tahun 2022 masih ada anggaran yang cukup signifikan untuk pengendalian kasus COVID dan vaksinasi yang dilanjutkan. Kemudian kita juga akan membuat skema tahun 2022 di mana refocusing atau realokasi akan dilakukan secara otomatis sehingga diharapkan tidak menimbulkan disruption kalau sampai terjadi COVID-nya melonjak lagi seperti yang terjadi pada varian Delta. Kita berharap itu tidak terjadi, tapi tetap APBN harus menyiapkan kalau sampai hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi tahun 2022. Untuk 2022, dukungan pemulihan ekonomi dan reform struktural akan menjadi lebih penting, dan ini yang nanti akan kita elaborate. Kita semua tahu tahun 2022 adalah tahun terakhir dari Undang-Undang 2 tahun 2020 mengenai defisit yang diperbolehkan di atas 3%. Sehingga kita akan berusaha untuk menyeimbangkan secara harmonis antara kebutuhan untuk konsolidasi fiskal agar APBN menjadi sehat kembali dengan kebutuhan yang tetap meminta adanya dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID. Keseimbangan itu akan semakin tercermin pada tahun 2022. Coba kita lihat postur APBN 2022. Pendapatan negara diproyeksikan 1.840,7 atau naik 6%. Terutama kalau kita lihat pendapatan pajak akan mencapai 1.506,9 triliun atau naik 9,5% dari outlook 2021. Kalau kita lihat levelnya masih belum kembali di level 2019. Kita berharap tentu kalau pemulihan ekonomi lebih kuat, kita akan mendapatkan penerimaan pajak. Namun memang tahun depan kebetulan kita juga lihat PPh badan akan mengalami penurunan lagi ke level 20%. Jadi meskipun pemulihannya cukup kuat, namun kita dihadapkan pada rate PPh badan yang akan turun ke 20%. Ini yang menyebabkan kenapa penerimaan pajak tidak melonjak secara kuat meskipun di sini kita taruh dengan pertumbuhan 9,5%. PNBP di sisi lain akan normalize karena tahun ini kemungkinan terjadi komoditas yang melonjak. Tahun depan nilai atau harga komoditas mungkin lebih normal sehingga outlook dari PNBP atau proyeksi tahun depan di 333,2 atau mengalami kontraksi dari outlook tahun ini yang memang meningkat cukup tajam di 357,2. Kontraksinya adalah 6,7. Di sisi belanja kita akan coba untuk steady pada kisaran di 2.700 yaitu 2.708,7. Ini naik sangat 0,4% dibandingkan outlook tahun ini belanja negara sebesar 2.697.
Untuk belanja pemerintah pusat akan mencapai 1.938,3 triliun atau juga relatif stabil dibandingkan outlook tahun ini. Karena kita lihat memang kenaikan belanja negara melonjak sangat tinggi semenjak tahun 2020 tahun lalu dengan adanya COVID. Sehingga kita akan mencoba melihat secara sangat teliti komposisi belanja rather than naikin jumlah belanjanya. Dan dalam hal ini nanti beberapa komponen belanja yang memang sangat penting seperti belanja di bidang kesehatan menjadi sangat penting. TKDD ada di 770, steady dengan tahun outlook tahun ini. Tahun depan keseimbangan primer akan mengalami penurunan lagi di 595,3 triliun atau turun tahun depan 462,2 triliun turun dari tahun ini yang diperkirakan mencapai 595,3. Jadi kalau kita lihat penurunan dari keseimbangan primer itu makin tajam yang menggambarkan tadi upaya untuk konsolidasi fiskal kita upayakan. Defisit di sisi lain mencapai 868 juga lebih turun hampir 100 triliun dibanding tahun lalu. Dan ini juga menggambarkan juga upaya konsolidasi yang cukup tajam untuk tahun 2022. Dari sisi persentase terhadap GDP adalah 4,85%, turun dari 5,82 tahun lalu dan sebelumnya 6,14% dari GDP tahun 2020. Kalau kita lihat pajak secara breakdown, maka kelihatan penerimaan pajak kita yang mencapai 1.262 triliun, tumbuh 10,5%. Namun ini masih di bawah penerimaan tahun 2019. Seperti tadi saya sampaikan, insentif yang bersifat permanen yaitu penurunan PPh badan ke 20% akan terjadi tahun depan. Dan tentu kita di sisi lain kita akan harapkan aktivitas di dunia usaha yang mulai akan pulih. Basis pajak tahun 2020 adalah 1.072, turun mendekati realisasi tahun 2015 sebesar 1.060. Ini karena adanya pandemi. Kebijakan perpajakan untuk tahun 2022 difokuskan pada perluasan basis pajak, terutama perluasan objek dan ekstensifikasi yang berbasis kewilayahan. Penguatan sistem perpajakan juga akan kita lakukan baik dalam investasi di core tax maupun dalam bisnis proses. Inovasi penggalian potensi perpajakan baru akan dilakukan. Diharapkan dengan iklim investasi yang makin baik, maka akan muncul berbagai potensi penerimaan pajak. Insentif fiskal yang diberikan secara lebih terarah dan terukur ini bekerjasama dengan Menteri Investasi, sehingga kita berharap bahwa setiap insentif yang kita berikan betul-betul menghasilkan investasi yang berkualitas.